membawa kekacauan dan lain sebagainya, itu bukan maksud ayatnya tuh seperti demikian. Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang percaya kepada Yesus maka dia akan dibenci, dia akan difitnah, dia akan dicela, dia akan dianiaya. Sehingga dia mengatakan dalam Matius pasalnya yang kelima, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, dicela, dan dilakukan kepada mereka hal-hal atau sesuatu yang jahat. Karena mereka adalah orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang ditentukan untuk mengalami hal itu. Sama seperti Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, janganlah kamu heran ketika dunia membenci kamu. Karena sebelum kamu dibenci, mereka telah membenci aku. Mengapa dunia membenci murid-murid Yesus dan Yesus? Karena memang mereka telah dipilih dari dunia ini. Sehingga mereka tidak berasal dari dunia ini. Jadi Yesus hadir itu bukan sama seperti kaisar-kaisar, raja-raja, penguasa-penguasa yang memimpin pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, yang selalu menggunakan pedang untuk yang namanya berperang dan mendirikan kerajaan mereka secara politis. Tidak demikian. Yesus datang itu dia membawa damai. Nah, damai bagi orang yang mau percaya kepadanya. Tapi orang yang tidak mau percaya kepadanya justru akan menjadi lawan atau pertentangan. Sehingga tidak heran orang yang contohnya bukan Kristen, sebelumnya bukan Kristen, tiba-tiba dia menjadi Kristen. Saya punya teman itu sebelumnya dia itu bukan Kristen, tapi ketika dia itu diinjili oleh teman saya ya yang Kristen, maka dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia kalau hari Minggu mau ke gereja, dia selalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin pergi berolahraga. Tetapi sebenarnya dia pergi ke gereja. Sehingga sampai di satu titik dia harus menikah dengan seorang laki-laki Kristen. Orang tuanya tidak menyukai dan menentangnya. Sampai-sampai ketika dia menikah, gereja di mana tempat dia diberkati, itu saudara-saudaranya, keluarganya itu lalu lalang atau mondar-mandir di depan gereja tersebut untuk menggagalkan pernikahannya. Tetapi puji Tuhan, rencana mereka itu tidak terjadi. Itu salah satu bukti bahwa kalau orang yang percaya kepada Yesus, maka dia harus siap-siap untuk dibenci, siap-siap untuk dianiaya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 berkata bahwa kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Jadi orang yang ikut Yesus pasti menderita, Bang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dia akan dibenci. Tetapi memang itulah salib yang harus dipikul oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Sehingga kalau orang mau mengikut Yesus dan tidak mau menderita, maka dia tidak layak. Sebab Yesus berkata dalam Matius 15, kalau dia sebagai Tuhan saja sudah mengalami hal demikian, maka kalian sebagai hamba pun juga pasti akan mengalami hal demikian. Karena seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu jelas. Jadi yang ditafsirkan oleh Bang Suma itu sesuatu yang jauh tidak sesuai dengan maksud daripada yang dicatat oleh Matius di dalam Matius, kitab Matius, saudara-saudara. Ya, jadi menurut saya Bang Suma salah menafsirkan ayat itu. Sekali lagi, Yesus datang tidak mendirikan kerajaan politis, tetapi dia datang untuk yang namanya mendirikan kerajaan Allah. Ingatkah Bang Suma atau Bang Suma pernah membaca ketika dia ditangkap oleh prajurit Romawi, dia berkata, tidak sanggupkah aku memanggil para pasukan malaikat untuk datang membela dia? Sangat cukup bisa. Bang. Tetapi itu yang tidak dilakukan oleh dia karena memang dia hadir tidak mendirikan kerajaan politis, tapi dia hadir mendirikan kerajaan surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bang Juma, di TikTok kan bisa kok. Bang Juma minta klarifikasi gitu. Biar TikTok kan biar ngantuk nih penonton. Silakan. Jadi kalau Anda hanya mengatakan cerita-cerita kemudian cerita-cerita orang mu'alaf, kemudian ada yang kayak gini-gini, itu terlalu ini, Bang. Murtadin maksudnya Bang Juma, murtadin. Iya, orang-orang murtad kemudian disantromi gerejanya, kemudian itu terlalu kecil, Bang.
Kenapa? Seingat saya waktu SD diajarkan bahwa orang-orang yang membunuh selama 300 tahun lebih di Nusantara ini itu selalu dilihat oleh kakek nenek saya itu ke rumah ibadah yang bernama gereja. Dan konon ceritanya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, katanya Tuhannya itu adalah Yesus. Jadi itu bullshit cerita-cerita kayak begitu sehingga Anda ingin membayar pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan menomiso hoti arkomi ballo eirene epige erkomasi also ballo eirene Allah marcaira. Itu nggak bisa Anda bayar. Karena faktanya setelah Yesus kemudian ya murid-muridnya hancur, lebur. Yang Anda cerita ini adalah Kristen. Mungkin nanti kita punya sesi bahwa bahas bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu mohon maaf nih, Kristen itu adalah penumpang di dalam ajaran Yesus. Orang-orang yang memirip-miripkan diri mereka dengan domba. Padahal mereka bukan domba. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyamar yang datang kepada kalian. Makanya kalau kita ingin jujur mengaku ini, di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, yang menggenapi buah-buah nabi palsu, pengajar palsu, sang serigala itu Kristen. Makanya tadi di awal saya coba untuk mengajak saudara saya ini membahas tentang perjanjian kekal Tuhan, di mana Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak akan mau kemudian menjadikan keturunan Ishak Ismail itu menyembah kepada ilah lain. Karena itu perjanjian kekal. Aku membuat perjanjian kekal dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Aku akan menjadi sembahan mereka. Secara turun-temurun. Jadi tidak bisa orang Kristen ganggu gugat sembahan orang Yahudi, orang Arab, orang Yahudi tidak bisa diganggu gugat. Keturunan Ismail, keturunan Ishak, sembahannya tidak boleh diganggu gugat. Silakan aja dengan berbagai macam dalih, berbagai macam data yang saudara-saudara Kristen pakai untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhannya Abraham, tidak akan pernah bisa. Orang waras tak akan pernah mau percaya, tak akan pernah bisa didoktrin. Bahkan yang ada nanti itu akan terkikis orang-orang yang menggunakan akal untuk meninggalkan sembahan yang ternyata bukan sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang saya katakan kepada saudara di awal. Tidak akan pernah bisa mau diambil semua kitabnya orang Yahudi untuk Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan pernah bisa merubah. Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail itu adalah laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Sedangkan Tuhannya orang Kristen adalah manusia. Bukan serupa lagi tapi memang manusia. Yesus pernah jadi bayi, pernah mati malah. Jadi itu tidak akan pernah bisa laku dijual. Makanya 2000 tahun untuk Yahudi tidak menerima Tuhan itu. Tuhannya orang Roma. 1400 tahun orang Arab tidak menerima Tuhannya orang Kristen. Karena Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya Abraham dan keturunannya adalah Tuhan yang berbeda. Tuhannya orang Kristen itu manusia bernama Yesus. Sedangkan Tuhan kami adalah pencipta manusia. Nah saya kira begitu Bung. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas tentang kenabian, ya, nabi palsu yang dinubuatkan kemudian diceritakan Yesus, apakah itu Nabi Muhammad atau justru adalah pendiri agama Kristen. Saya kira gitu untuk sementara Bang Andi. Silakan. Ya, Ya. boleh Bang Sudah. Dan sekarang gimana Bang Andre? Gimana Bang Andre? Silakan. Ya, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya, saya akan menyediakan waktu untuk membahas apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi ya. Iya, silakan Bang. Ya, mungkin dari saya itu saja. Ya baik, kalau begitu kita beri audiens dulu untuk bertanya kepada kedua narasumber ya. Saya dahulukan dulu kepada Mbak Jesslyn. Tadi Mbak Jesslyn mungkin mau bertanya, usahakan pertanyaannya itu bisa dijawab oleh kedua narasumber begitu. Mbak Jesslyn ada pertanyaan? Kalau bisa dinaikkan Kristen lagi satu untuk bertanya Bang Andi. Iya, ntar ya. Kalau nggak ada, saya tanya dulu kedua pembicara nih. Kedua pembicara nih, apakah sembahan para nabi, murid Yesus, keluarga Yesus itu sama dengan yang disembah orang Kristen? Atau sama yang disembah dengan umat Islam? Saya ulang ya, apakah sembahan para nabi itu
sama dengan yang disembah murid-murid Yesus, keluarga Yesus, sama yang disembah dengan umat Islam, atau sama yang disembah oleh orang Kristen? Khusus untuk Pak Andre, kalau sama silakan dijelaskan, kalau tidak sama nggak usah dijelaskan. Kalau Ben Juma silakan dijelaskan. Siapa yang mau jawab dulu? Monggo. Mungkin Bang Andre atau saya? Ben Juma dulu deh, silakan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Secara tradisi keagamaan Yahudi pun mengajarkan hal yang sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Sama kita. Wa may yarqabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan orang-orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri. Orang Islam, orang Yahudi memegang 3 komponen ajaran Ibrahim. Yang pertama tauhid, satu Tuhan, mengesahkan pencipta langit dan bumi, tidak menggantikannya dengan apapun. Yang kedua, prosesi ibadah, yang dalam hal ini adalah tentang syariat. Orang-orang Yahudi imamat 1. Nomor 2, perintahkanlah kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban, persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan kemudian hewan ternak. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan sebuah akidah. Apa itu? Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatin an'am. Kami sudah mensyariatkan, kami telah memberi hukum penyembelihan hewan-hewan ternak, kurban kepada semua umat yang pada mereka kami utus nabi. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan hukum penyembelihan kurban hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi orang Yahudi, orang Islam, kaidah hukum yang datang kepada Nabi Abraham itu dipegang teguh. Yang kedua, mengenai sunnat. Nabi Abraham alaihissalam mengatakan dalam Kejadian 17 bahwa siapapun yang kemudian yang tidak bersunnat di antara orang-orang yang ada hidup di tengah-tengah Bani Israel, maka lenyapkanlah dia. Maksudnya bunuhlah mereka, karena mereka telah membatalkan hukum perjanjianku. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga adanya memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia Nabi Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, umat Islam yang disembah oleh umat Islam yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hakikat yang sama. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah adalah apa yang kemudian dicanangkan keadaan di mana Abraham dan keturunannya itu mengangkat perjanjian kekal. Pencipta yang maha suci lagi maha tinggi adalah sembahan mereka, dan itu kemudian diajarkan sampai turun temurun. Makanya sedikit lagi Bang Di, dikatakan dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, Nabi Yakub kemudian berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku? Kata Nabi Yakub. Anak-anaknya pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, juga Tuhan nenek kami, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Allah yang Maha Esa. Hanya kepada Dialah kami akan berserah diri. Jelas itu. Makanya kita orang Islam dan orang Yahudi yang pahamnya beragama samawi tidak akan mau menggantikan pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi dengan menyembah kepada sembahannya orang Kristen, yaitu manusia Yesus. Demikian Bang Andi. Oke. Mantap jawabannya. Silakan ke Pak Andre sebelum saya ke audiens ya. Ini Pak Andre juga harus jawab nih. Apakah sembahan, saya ulang Pak pertanyaannya Pak. Apakah sembahan para nabi termasuk murid Yesus dan keluarga Yesus itu sama dengan sembahannya orang Kristen
Kalau sama dijelaskan, kalau tidak sama nggak usah dijelaskan. Silakan Bang. Baik. Bang, boleh saya bertanya, Bang? Dengarkan dulu alurnya Bang, habis ini Bang. Dengarkan dulu jalurnya. Aduh, kacau nih, kacau. Nih gua turunin ya ini satu. Ya, habis ini dengerin dulu Pak Andre loh, ini mau menjawab. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih. Ya, menurut iman Kristen, para nabi bukan cuma hanya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi mereka pun juga berbicara atau bernubuat tentang Yesus Kristus. Itu dibaca dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama. Surat Ibrani pasal 1 ayat yang pertama berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Roma pasal 1 ayatnya yang kedua sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kekristenan tidak akan pernah tersebar luas sampai hari ini yang berjumlah pengikutnya kurang lebih 2,7 miliar. Kalau kekristenan itu tidak ditopang dengan dua berita penting, yakni berita... Bang Ijing saya potong Bang, bukan itu pertanyaannya Bang Andre. Iya, saya lagi menjelaskan ini menuju kepada apa yang nanti Abang tanyakan. Begitu. Silakan Bang, silakan. Jadi saya sampai di mana ya dipotong tadi ya? Saya baca tadi Roma pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya Kristen di muka yang keempat. Ya, kekristenan tidak akan tersebar luas dengan pengikutnya kurang lebih 2,7 miliar di seluruh dunia kalau berita tentang Kristus itu tidak dikuatkan dengan kematian dan kebangkitannya. Di mana ada Tuhan yang mati kemudian bangkit? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, nabi-nabi bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka pun juga berbicara atau bernubuat tentang